Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi suatu topik yang udah lama aku nggak bagi ini ke teman-teman, yaitu seputar cara main LinkedIn secara lebih advance. Nah, pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan ini, LinkedIn Blank Search. Apa itu LinkedIn Blank Search? Nah, di sini aku akan bahas ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channel YouTubeku. Barangkali ada informasi yang sedang teman-teman perlukan. Misalkan bagi teman-teman yang sedang mencari kerja, bisa cek informasi lowongan pekerjaan di bagian community atau komunitas. Kemudian bagi teman-teman yang ingin belajar terkait dengan tahap rekrutmen, pengembangan karir, bisa cek melalui playlist aja. Nah, teman-teman, di sini aku pengen bahas terkait dengan LinkedIn Blank Search. Silakan bagi teman-teman ya, kalau misalkan nanti pengen belajar yang lebih dalam terkait dengan LinkedIn, bisa cari di playlistku juga yang judulnya tuh LinkedIn Plus. Nih, di sini barangkali ada informasi yang teman-teman butuhin. Sejauh ini mayoritas di sini videonya adalah berkaitan dengan cara menemukan lowongan pekerjaan secara tersembunyi yang dikaitkan dengan LinkedIn kayak gitu. Nah, aku pengen bahas nih teman-teman terkait dengan LinkedIn Blank Search. Silahkan teman-teman boleh disiapkan dulu catatannya. Kalau mau langsung praktek malah lebih bagus kayak gitu. Apa sih yang aku maksud sebagai LinkedIn Blank Search? Jadi Blank Search ini sebenarnya adalah pada saat kita nih pengen main LinkedIn, terus kita bingung gitu. Aku tuh bisa dapat insight apa? Terus apa yang bisa aku lakukan? Aku sebagai orang baru nih, misalkan baru bikin akun, terus habis itu aku pengen lihat nih ekosistemnya yang ada di link itu kayak gimana, cakupannya, berapa banyak orang, apa yang bisa aku lakuin, aku harus ngapain dulu dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa melakukan blank search alias pencarian kosong. Kenapa namanya pencarian kosong ya gitu? Ya karena kita nyari ide dari info yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Caranya itu sebenarnya simple teman-teman. Gimana caranya? Buka akun LinkedIn teman-teman sekalian yang ada di sini ya. Silahkan tampilannya kayak gini. Kan ada search bar-nya ya di atas ya kayak gitu. Kursornya taruh aja di situ. Diklik kayak gitu. Setelah itu teman-teman pencet enter gitu. Jadi teman-teman nge-search blank kayak gitu. Oke. Nah, pada saat teman-teman melakukan blank search tadi, sebenarnya itu ada banyak sekali informasi yang berguna. Baik teman-teman itu pencari kerja, teman-teman itu sedang melakukan riset untuk kebutuhan kuliah, kebutuhan pekerjaan, teman-teman lagi cari ide untuk pengembangan diri, networking, dan lain-lain. Itu ada banget gitu ya. Nanti kita akan bahas ke depan beberapa hal. Silahkan dipraktekkan. Ada beberapa informasi unggulan yang menurutku akan aku bahas pada kesempatan ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya langsung tuliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman kursornya taruh di atas itu langsung klik enter. Nah, pada saat kita melakukan blank search, apa yang akan diperoleh oleh teman-teman pertama? Yaitu adalah informasi jumlah akun orang yang ada di LinkedIn per tanggal teman-teman search. Di sini aku ada datanya per 31 Oktober 2023. Jadi jumlah akun yang ada di LinkedIn ini ada 966 juta, hampir 1 M. Dan itu ada di seluruh dunia ya, kayak gitu teman-teman. Bisa dilihat angkanya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman udah langsung harus punya insight bahwa pada saat melakukan blank search, teman-teman kan filter tuh bagian people ya. Di filter pilih yang people, di sini ada orang-orang. Nah, teman-teman tuh sebenarnya nih bisa dilihat ya di sini ya. Teman-teman itu bisa melakukan apa? Oh, akunku masih kecil. Coba aku connect ke orang baru, aku follow orang baru, atau aku udah berteman nih sama orang, tapi aku belum pernah hubungin. Kirim pesan, perkenalan, sampaikan maksud, bangun network untuk jangka panjang kayak gitu. Ini teman-teman bisa lihat di situ. Atau kalau misalkan teman-teman di sini ngerasa kayak, kok terlalu luas ya, kayak gitu. Aku nggak butuh kenal orang dengan posisi yang ada di belahan bumi yang lain. Nggak apa-apa, teman-teman kan bisa mainin filter yang ada, kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal ngefilter aja, kayak gitu, lokasinya di Indonesia. Bayangin ya, dari 966 tadi juta, itu ada 22.800.000 sekian, hampir 23 juta orang ada di LinkedIn. Oke. Kalau teman-teman misalkan udah tahu ya, jumlah warga Indonesia sekarang ada berapa sih? Katakanlah 278 juta orang sekian. Yang 22,8, 23 juta punya akun LinkedIn. Kayak gitu.
Ini sebenarnya teman-teman ya, walaupun datanya nggak tepat banget, teman-teman akan melihat bahwa di luar sana ya banyak orang yang belum tahu LinkedIn. Padahal di luar sana ada yang merupakan seorang job seeker. Jadi kalau teman-teman sadar, artinya adalah harusnya kalau aku bisa explore, manfaatkan LinkedIn dengan baik, aku bisa memperoleh kesempatan kerja yang mungkin orang di luar sana belum dapat infonya. Begitupun kalau teman-teman di sini sedang melakukan riset, riset melalui LinkedIn, membangun koneksi di LinkedIn, cari partner nanti untuk bisnis B2B-nya kayak gitu melalui LinkedIn. Di luar sana banyak kompetitor yang mungkin mereka belum bisa ada akses ke sini ya. Teman-teman harus kebayang kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau tadi ya masih bingung apa yang akan dilakukan di LinkedIn. Kemudian bisa dilihat di sini. Yang belum kenal, teman-teman ada kebutuhan, silahkan connect aja. Ini seluruh Indonesia kayak gitu. Lalu kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa, tapi aku nggak terlalu butuh kenal orang seluruh Indonesia, aku cuma butuh di daerah tertentu aja. Apakah bisa? Iya, bisa teman-teman kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal mainin aja di bagian filternya kayak gitu. Jadi locationnya jangan pilih yang Indonesia kayak Bang barusan. Ini contoh kalau aku lokasinya pilih yang Jakarta gitu, Jakarta Raya kayak gitu. Dari yang 22,8 juta sekian tadi, ada 7 jutaan akun yang ada di Jakarta. Ini aku belum ngomong dan sekitarnya. Ya walaupun tadi akunnya memang benar ada yang aktif, ada yang enggak dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Kita paling nggak udah ada pendekatan, angka pendekatan yang menggambarkan bahwa sebenarnya segini loh, gitu. Balik lagi ke teman-teman di sini. Kalau misalkan di sini ada teman-teman yang merupakan seorang job seeker, bisa dibayangkan gini teman-teman. Dari tadi ya 278 juta warga Indonesia, sebagian kan ada di usia produktif, paling 200 jutaan. Dari 200 jutaan angka produktif, yang ada di akun LinkedIn itu berapa sih gitu. Katakan 278 yang 22,8 tadi ya itu ada di LinkedIn. Oke, dari segitu katakanlah setengahnya itu job seeker gitu. Misalkan teman-teman lagi nyari kerja nih di area Jakarta ini. Ini ada 7 juta akun. Katakanlah job seekernya cuma setengahnya. Artinya gini teman-teman, mungkin di luar sana job seeker banyak banget, tapi nggak semua job seeker itu punya LinkedIn gitu. Jadi teman-teman harus ngerasa bahwa, oh berarti ini dalam tanda kutip, kesempatanku menjadi orang dalam, betul, orang dalam di ekosistem LinkedIn. Jangan ngerasa kayak orang punya privilege, kenal orang terkenal ini, kenal orang ini, orang berpengaruh ini, punya koneksi sana sini. Loh, teman-teman tuh sebenarnya punya potensi untuk melakukan itu dalam waktu yang dekat atau jangka menengah atau jangka panjang gitu teman-teman bisa bangun koneksi akhirnya teman-teman jadi punya orang dalam pada saat teman-teman menyadari bahwa LinkedIn itu sebenarnya bagi orang yang ada di LinkedIn dia termasuk orang dalam kan gitu ini kan komunitas ya teman-teman bisa dilihat ya 7 juta balik lagi nanti kalau yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman bisa connect di situ. Nah, ini adalah salah satu hal yang teman-teman bisa lakukan pada saat teman-teman punya akun LinkedIn bingung mau ngapain. Dari sisi orang, teman-teman harus bangun koneksi. Jangan sampai akun LinkedIn-nya teman-teman itu koneksinya di bawah 501 orang. Harusnya di akun teman-teman tulisnya 500 plus connections, kayak gitu. Limitnya bisa sampai 30.000 koneksi. Kalau following nggak terbatas. Maksudku adalah tumbuhin terus aja teman-teman koneksinya sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman job seeker, perbanyak koneksi HR. Teman-teman yang ada bisnis, cari calon-calon kliennya, calon partner, dan lain-lain. Jadi teman-teman tuh bisa mengembangkan diri, menyesuaikan kebutuhan teman-teman dengan nantinya komposisi pertemanan teman-teman di akun pribadinya masing-masing. Kayak gitu ya. Ini bagi teman-teman yang masih ngeblank nih, masih bingung harus ngapain dengan akun LinkedIn-nya, kayak gitu. Yang selanjutnya, kalau tadi filter people, sekarang coba filternya diganti menjadi companies, gitu. Maka teman-teman akan menemukan bahwa per 31 Oktober 2023 ada 66 juta sekian perusahaan yang ada di LinkedIn. Minimum, teman-teman. Kayak gitu. Kenapa aku bilang minimum? Karena banyak banget aku menemukan perusahaan-perusahaan yang dia dibikin pakai akun pribadi gitu. Jadi nggak belum nongol ke sini, belum bikin akun company-nya kayak gitu. Banyak banget gitu ya. Di sini ngomongnya adalah yang sudah terdaftar di sistem LinkedIn ini. Bayangin ada 66 juta 100 sekian kayak gitu ya yang ada di LinkedIn. Di sini teman-teman harus paham artinya apa?
Kalau ada perusahaan, pasti ada bisnis yang berjalan. Kalau ada bisnis yang berjalan, pasti ada orang yang bekerja di sana. Yang artinya adalah kalau teman-teman job seeker, berarti teman-teman misalkan nih punya incaran perusahaan tertentu, kan teman-teman bisa sambil riset ya, wah aku ada pekerjaan impian ini, ada akun perusahaannya di LinkedIn. Teman-teman bisa riset melalui ini. Teman-teman bisa connect ke HRD-HRD dari perusahaan ini. Teman-teman yang lagi ada bisnis, bisa cek juga gitu. Kompetitor bisa diriset di sini, misalkan kayak gitu. Cari partner bisa cek di sini, kayak gitu. Cari ide bisa cek di sini dan lain-lain. Ini teman-teman bisa lihat. Sehingga dari 66,1 juta sekian itu, teman-teman bisa tahu. Kalau teman ada kebutuhan, ikuti aja akun perusahaannya. Itu bagi teman-teman yang masih bingung ya, gitu. Kalau aku pribadi, kalau ada perusahaan-perusahaan yang muncul sebagai suggestion gitu di akunku, kemudian aku ngerasa bahwa oke ini akunnya aktif, kemudian ada postingan yang sesuai dengan aku butuhin, pasti aku ikuti kayak gitu. Nah, silakan teman-teman melakukan hal yang sama kalau teman-teman masih bingung mau ngelakuin apa di akun pribadi teman-teman. Balik lagi seperti cari koneksi pertemanan tadi, kalau ngerasa company seluruh dunia teman-teman terlalu luas, cari filternya, filter di Indonesia. Dari 66 juta tadi, ternyata ada 238.000 perusahaan di Indonesia. Ini balik lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman sadar ini, ya, tadi teman-teman bisa ngebayangin bahwa cari informasi kok susah ya, betul. Informasi apa misalkan lowongan kerja, betul. Misalkan tiap tahun, ya wisudawan baru ada 1,4 juta, gitu ya, berdasarkan data statistik terakhir. Nanti silakan dikoreksi kalau aku ada yang salah. Kemudian lowongan kerja paling cuma sepersepuluhnya, cuma 10%-nya, cuma 100 ribuan dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan sebanyak ini harusnya pastikan ada loker yang jumlahnya cukup banyak. Kenapa kok aku yakin itu? Karena banyak sekali perusahaan yang oke lah, dia nggak lagi buka loker. Tapi bukankah banyak perusahaan yang sekali buka loker langsung banyak posisi? Kayak gitu. Nah, kenapa teman-teman tidak mencari kesempatan di situ? Kalau tadi teman-teman ngerasa bahwa aku nggak punya orang dalam, tapi teman-teman harusnya udah mulai menyadari ya, aku bisa bikin orang dalam. Di saat orang belum kenal LinkedIn, aku udah punya LinkedIn. Di sini juga sama. Coba teman-teman pikir bahwa, oh sebenarnya aku bisa menemukan loker tersembunyi dari LinkedIn karena perusahaannya ada di LinkedIn, orangnya ada di LinkedIn. Di saat loker nggak diposting, kan aku bisa nanya ke orang yang ada di perusahaan itu. Atau perusahaan itu juga kadang juga menyediakan info loker banyak banget. Yang mungkin aku bingung validasinya di luar sana, ini asli atau enggak, tapi di sini aku bisa tahu asli atau enggaknya, kayak gitu, dan lain-lain. Teman-teman bisa explore, kayak gitu. Nah ini ya harus dibayangkan ya, balik lagi video ini video mindset, teman-teman silahkan lakukan sendiri, explore sendiri aja yang ada, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tahu bahwa, oh infonya tuh banyak ya di sini ya, kayak gitu. Kemudian balik lagi, location-nya. Kalau tadi Indonesia ya, teman-teman udah fokusin tadi dari yang di sini 238 kayak gitu. Bayangin lagi, ini aku kasih lokasinya di Jakarta aja kayak gitu. Ada 76.000 perusahaan minimal yang ada di LinkedIn. Bayangin misalkan teman-teman yang nonton di sini ada yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Merasa bahwa aduh kok nggak ada loker ya, nggak ada gini gitu ya itu. Teman-teman tuh bisa ngeliat loh. Bahkan di sini ada insight. Teman-teman kan udah punya koneksi ya. Tiap hari kan pasti connect ke orang baru, follow orang baru ya. Mana sih orang-orang yang ada di sini gitu. Ini udah ada, bayangin nih teman-teman nih. Ada 5 orang. Oh, yang di PNG tuh dari koneksi itu ada 5 orang. Siapa aja sih? Coba dicek barangkali sejauh ini teman-teman cuma connect, nggak pernah ngobrol, nyapa aja enggak. Jangan ada perasaan bahwa, aduh aku pendidikannya cuma segini. Ini orang jabatannya tinggi-tinggi kayak lebih keren gini gitu. No teman-teman, di sini kita semua setara. Oke, dalam arti selama kita tetap memegang kaidah kesopanan, kalau kita ada maksud, kita boleh banget memulai obrolan. Karena kalau misalkan teman-teman ngobrol sama orang-orang ini di perusahaannya, ribet, ketemu gerbang, ketemu security, ketemu cek, ditanya udah apa misalkan sama resepsionisnya misalkan kayak gitu udah ada janji belum dan lain-lain, belum orangnya sibuk, orangnya nggak mau nemuin kayak gitu. Di sini kan walaupun nggak mau nemuin, at least teman-teman bisa ngobrol, tahu orangnya. Oh, udah ada sekian orang ya yang ada di akunku. Coba aku cek.
coba aku nyapa. Barangkali dari situ, dari obrolan itu, ada apa? Ide bisnis baru, kesempatan kerja, dan lain-lain. Bahkan di sini di display loh, dia tuh lagi ada locker berapa, seberapa banyak locker yang sedang tersedia, kayak gitu. Ini nggak bisa teman-teman anggap sebagai masa sih gitu-gitu. Nih, gitu. Ini aku bocorin nih yang disebut sebagai lowongan kerja tidak terlihat. Kan di atas tuh, teman-teman ngeliat tuh, ada menu job. Itu di situ pasti lokernya terbatas. Tapi kalau udah sampai di display demikian, teman-teman harus sadar bahwa ini adalah salah satu informasi terkait dengan lowongan tersembunyi yang ada di LinkedIn. Yang mungkin teman-teman belum pernah explore. Oke? Nah, silahkan teman-teman cari. Kayak gitu. Gimana caranya nih? Ini kok bisa ada 2K job ini dari mana? Jangan udah kedaluarsa. Kalau ada loker yang udah kelewat, udah kedaluarsa, memang nggak bisa dilamar. Tapi kan teman-teman akhirnya punya insight. Oh, requirement-nya udah ada. Nanti kalau buka lagi, kemungkinan requirement-nya mirip ini. Coba dipelajari tuh requirement-nya. Apa yang aku udah punya, apa yang aku belum punya, improve. Gitu. Sambil nunggu waktu, kalau ada kesempatan yang sama, skill-nya udah dapet nih. Nah, tinggal lamar. Gitu. Bagi teman-teman job seeker. Kayak gitu. Ini silahkan diekspor, teman-teman. Oke. Ini jelas ya, gitu. Terkait dengan perusahaan. Kemudian, apalagi yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang lagi blank dengan melakukan blank search. Yang ketiga adalah pengembangan diri. Teman-teman itu filternya bisa diganti course di sini. Di sini balik lagi teman-teman. Yang tersedia course-nya tuh ya ini angkanya berubah-ubah ya. Tapi pas aku nyarinya ada 9.600-an. Terkait dengan pembelajaran secara gratis dan berbayar yang ada levelnya sesuai dengan minat bakatnya teman-teman, rencana karir teman-teman. Ini belajar dari expert banget kayak gitu. Di mana nanti kalau setelah belajar ini kemampuan teman-teman tumbuh, ada bukti berupa sertifikat yang bisa apa dicantumkan di akun LinkedIn teman-teman, masukin ke portofolio dan lain-lain. Bayangin aja ada sekian banyak. Mungkin bagi teman-teman yang bingung, aku belajar apa gini gitu. Terus kemarin sempat ada teman yang bilang, kok aku ikut training-training ngomongnya kok cuma secara umum doang gitu dan lain-lain. Belajar di sini pakai bahasa Inggris semua, sekalian belajar bahasa Inggris kayak gitu. Boleh teman-teman di sini cek ya kayak gitu. Di save-savein dulu boleh, langsung dilihat satu-satu juga boleh kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman di sini tuh nih, kan di sini ada 3 level ya, beginner, medium sama yang advance kayak gitu. Dari yang 9.600 tadi ada 2.800 yang levelnya beginner. Start aja dari beginner dulu nggak apa-apa teman-teman. Karena ilmu beginner tuh di sini jangan bayangin kayak orang baru belajar bahasa Indonesia, level beginner sama dengan belajar baca, nulis, huruf, angka, nggak kayak gitu. Beginner terkait dengan komunikasi yang ada di sini ya, info-info yang ada di sini, itu ya merupakan fundamental sebelum nantinya teman-teman cari course yang level selanjutnya. Ibarat orang belajar berjalan, ibaratnya kan teman-teman kan belajar merangkak dulu baru jalan ya, nggak kebalik gitu ya loh. Jalan baru merangkak kayak gitu kan. Nah ini silahkan teman-teman pelajari dulu di sini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman. Boleh save dulu atau langsung aja teman-teman klik aja salah satunya gitu. Gitu, open new tab gitu juga bisa. Buat apa? Ngintip. Nah, di sini misalkan nih, aku kasih contoh ya, yang Project Management Foundations kayak gitu. Kalau teman-teman klik gitu ya, misalkan, di situ nanti teman-teman akan bisa menemukan bahwa kayak gini. Aku cukup sering ini tampilan yang aku peroleh ya. Jadi sebenarnya kan course-nya berbayar. Jadi begitu aku buka kayak begini, dari LinkedIn kita akan dialihkan ke LinkedIn Learning, yaitu salah satu produknya LinkedIn lah, kayak gitu buat belajar. Nah, pas aku buka, ternyata course yang harusnya berbayar nih aku dapat aksesnya, tapi aku ternyata dalam waktu 24 jam aku bisa punya akses gratis kalau aku mau langsung mulai kayak gitu. Dan ini bisa dilihat tuh teman-teman yang udah pernah belajar melalui LinkedIn Learning ya. Jadi langsung kebuka gitu loh aksesnya gitu. Ya udah, nanti kita tinggal apa? Ya belajar aja dengerin gitu. Walaupun tadi kalau teman-teman misalkan sadar bahwa di sini tuh kita bisa ngefilter time to complete gitu. Jadi di sini tuh filter waktunya tuh banyak teman-teman, dari sekian menit sampai sekian menit, sekian jam sampai sekian jam kayak gitu. Disesuaikan. Mungkin barangkali di sini teman-teman pengen belajar tapi punya kesibukan, ada yang lagi kerja juga dan lain-lain. Teman-teman bisa belajar dari sini. Bahkan di sini ada latihannya, ada kuisnya dan ada sertifikat. Jadi kalau teman-teman udah menyelesaikan ini semua, sertifikatnya bentuknya kayak gimana bisa di display di akun LinkedIn-nya teman-teman. Kayak yang aku pernah display lah di akun LinkedIn-ku, nanti teman-teman silahkan bisa lihat. Nah, ini teman-teman butuh banget ya untuk belajar, daripada nanti teman-teman bingung belajarnya
di mana-mana, tapi kok belajarnya A B C D E A B C D E gitu-gitu mulu. Barangkali hari ini basic A B C D E, besok F G H I J K L dan lain-lain melalui LinkedIn Learning. Oke, itu adalah hal ketiga yang teman-teman bisa lakukan. Idenya dari blank search gitu ya. Selain tadi nambah koneksi terkait dengan perusahaan, yang tadi orang, kemudian perusahaan, yang ketiga adalah belajar dari course kayak gitu. Ini penting banget teman-teman bisa lakukan daripada nanti punya akun LinkedIn secukupnya, udah langsung buru-buru nyari kerja atau langsung riset ini itu akunnya padahal belum kuat kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya, nah ini adalah terkait dengan service. Jadi kadang tuh kita bingung ya, kita punya LinkedIn, tapi kita ngerasa apa LinkedIn itu adalah cuma nyari job doang kayak gitu ya. Enggak, teman-teman. Fungsinya ada banyak banget kayak gitu. Nah, balik lagi. Di LinkedIn ini juga ada orang-orang yang sedang open suatu service tertentu gitu. Yang kategorinya teman-teman bisa dilihat ya di sini nih. Oh, si Ibu Fitria, dia ada HR Consulting, Project Management, Training, Leadership, dan lain-lain. Pokoknya di sini tuh ada yang berkaitan dengan layanan-layanan yang disediakan oleh orang-orang tadi. Membuka jasa ini. Saya tuh membuka jasa ini. Saya membuka jasa ini. Silahkan kalau tertarik, nanti saya kirimi proposal dan lain-lain kayak gitu. Bayangin seluruh dunia ada 6 juta gitu. Nah, ini teman-teman bisa pilih nanti kategorinya ada 5. Nanti teman-teman cek aja kayak gitu. Ini kebetulan aku pilih semua biar aku tahu total ada berapa. Jadi ada 6 juta, 6,2 juta kayak gitu ya layanan. Silahkan teman-teman sesuaikan. Bahkan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pengen difokusin lagi gitu. Dari 6,2 juta tadi gitu. Ternyata di Indonesia tuh ada 96.000 orang yang open service kayak gitu. Dia membuka jasa-jasa tertentu gitu. Nah, ini teman-teman bisa coba hubungi message gitu. Barangkali teman-teman ada kebutuhan buat personal branding, buat ngisi training atau seminar di perusahaannya, buat nge-review CV, buat ngelatih interview, buat gini gitu gitu. Buat apa misalkan bikinin software buat perusahaannya, bukan bikinin sistem ini itu, bikinin webnya dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pilih aja di sini gitu. Tinggal cari orangnya, kemudian apa yang bisa teman-teman lakukan ya hubungin aja kayak gitu. Ya. Jadi ini contohnya kayak gitu. Apa bedanya nih teman-teman ya? Aku kasih lihat ya kayak gitu. Jadi pada saat teman-teman nanti udah ngerasa bahwa oh oke, ini adalah orang-orang yang ada di LinkedIn yang membuka service. Tapi sejauh ini aku udah connect sama orang tapi aku belum ada yang cocok. Maka teman-teman bisa variasi kayak gitu ya. Variasinya itu dengan ini mainin degree of connections. Jadi connectionnya tuh nanti teman-teman tuh pilih yang second atau yang third gitu. Second tuh ibaratnya tuh kayak first connection itu kan teman gitu ya. Jadi yang orang yang menemukan akun teman-teman secara langsung, baik teman-teman yang connect atau orang yang connect ke kita. Kalau second itu kayak temennya temen gitu. Nah, itu teman-teman bisa difilter gitu. Jadi orang yang belum berkoneksi sama teman-teman gitu, bisa dikirimin pesan kayak gitu. Tanpa koneksi dulu bisa dikirimin pesan loh di sini gitu. Barangkali nanti teman-teman bisa langsung menyampaikan, Bapak atau Ibu, saya ada kebutuhan ini itu kayak gitu. Di sini teman-teman misalkan tinggal misalkan nih salah satunya dipilih gitu ya. Nih misalkan gitu. Contohnya Ibu Roselini kayak gitu. Teman-teman klik tadi ya message gitu, teman-teman akan muncul semacam ini gitu. Nah, di sini teman-teman bisa bilang gitu bahwa misalkan selamat pagi, selamat siang Bu, Pak, gitu. Karena nama saya ini, saya ada kebutuhan terkait dengan ini itu, gitu. Teman-teman bisa coba pesan. Dan nanti kalau memang cocok, gini gitu, pasti kan dan beliaunya berminat, bersedia, pasti akan dikirim proposal gitu bahwa ini kita ada konsepnya begini, ini performa kita sejauh ini testimoninya dan lain-lain gitu. Ini layanan yang kita miliki gitu-gitu. Ini bisa teman-teman coba kayak gitu ya. Jadi di sini udah ada 4 hal ya yang teman-teman bisa lakukan kayak gitu. Daripada teman-teman tadi bingung, aku main LinkedIn ngapain? Begitu punya akun, tiba-tiba langsung ngapain? Wah, langsung apply, apply, apply. Nggak bisa apa-apa. Malah melakukan hal berbahaya. Posting pas foto, posting CV, posting sertifikat nggak disensor, nomor sertifikat dan lain-lainnya, tanda tangan di posting-posting gitu aja gitu. Kebocoran data terjadi gara-gara teman-teman yang bocorin sendiri gitu. Ingat link ini juga sosmed teman-teman. Jangan sampai misalkan nih teman-teman di sini ada yang punya akun Instagram. Teman-teman kalau ada orang baru connect ke teman-teman gitu ya di Instagram, minta follow back aja kadang kita nggak langsung mau kalau kita nggak kenal ya nggak.
ngasih nomor HP apalagi kayak gitu. Nah, bayangin di Instagram katakanlah teman-teman itu bisa sebegitu bagus yang memfilter koneksi informasi, akses informasi ke orang baru. Di LinkedIn masa tiba-tiba teman-teman posting CV. Jangankan nomor HP itu semua langsung di posting dalam tanda kutip posting informasi pribadi secara telanjang kayak begitu. Kenapa teman-teman malah nggak lebih takut untuk disalahgunakan kayak gitu kan? Nah, sehingga saranku adalah bagi teman-teman yang masih belum paham LinkedIn gitu ya, LinkedIn-nya belum premium, nggak apa-apa gitu. Lakukan hal-hal tadi gitu. Udah ada beberapa hal nih teman-teman yang bisa dilakukan terkait dengan koneksi. Oh, aku udah ada insight begini ya. Ternyata orang-orang di LinkedIn itu sekian banyak. Aku akan melakukan ini. Terus terkait dengan company. Oh, company di sini tuh ada sekian banyak. Aku akan melakukan ini. Ketiga adalah aku bisa belajar. Oh, ternyata di sini tuh bisa belajar terkait ini. Itu secara gratis, ada sertifikatnya ya. Bisa aku masukin pada saat aku lamar kerja ya sebagai data pendukung gini gitu ya gitu. Sadar. Atau oh ternyata di sini ada orang yang punya layanan ini itu ya yang dibutuhin oleh aku atau oleh perusahaanku yang sebenarnya bisa aku hubungin ya kayak gitu. Ya itu silahkan nanti teman-teman sesuaikan kayak gitu. Tinggal mainin yang paling kiri di situ ya teman-teman ya. Kategori informasi apa yang ada gitu. Ini aku cuma nyantumin 4 aja gitu. Karena menurutku adalah ini adalah 4 paling basic yang paling nggak tuh teman-teman yang baru punya LinkedIn, baru paham LinkedIn itu bisa pelajari kayak gitu. Nanti kalau yang lain tinggal dieksplor aja teman-teman. Cara eksplornya gampang kok gitu. Tinggal sambil dipelajari. Kalau bingung nanti tanya aja nggak apa-apa. Nah, paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan bisa hubungin aku lewat sosmedku yang ada di channel YouTubeku atau yang tertulis di sini. Ini kok ketutup ya, kayak gitu. Oke, oke. Sementara itu dulu ya teman-teman. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Yuk teman-teman yang baru join LinkedIn kayak gitu, jangan mainnya asal, biar koneksinya tuh kebangun dengan bagus untuk pencarian karir, branding dan lain-lain gitu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau pengen diskusi lebih dalam, silahkan hubungin sosmedku. Ke LinkedIn-ku juga boleh. Oke ya. Sementara itu dulu teman-teman, semoga membantu. Terima kasih.